Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Najian Lutfia dengan NIM 1709620059, mahasiswa program studi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai strategi pemasaran melalui e-commerce Shopee. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas terkait pendahuluan. Yaitu pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura sebagai pasar mobile sentris sosial pertama yang mana pengguna dapat menjelajahi, berbelanja, dan juga menjual kapan saja, serta terintegrasi dengan dukungan logistik dan pembayaran yang bertujuan untuk membuat belanja online lebih mudah dan aman bagi penjual dan pembeli. Nah, setelah itu, Shopee yang berpusat di Singapura tersebut melakukan ekspansi ke negara Asia yang lainnya. Nah, bukanya di mana aja? Bukanya di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, kemudian di Taiwan, Vietnam, dan ada juga Shopee Filipina. Dalam perkembangan ekonomi, pada zaman ini juga memberikan arti penting nih bagi pemasaran, karena pemasaran kini menjadi kegiatan yang utama perusahaan demi untuk mengembangkan usahanya. Nah, untuk mempertahankan suatu kelangsungan aktivitas bisnis serta demi mendapatkan keuntungan pastinya. Dengan era yang sekarang, di mana masyarakat bebas untuk memproduksi dan juga menjual barang tanpa batas. Nah, oleh karena itu, semakin ketat ya persaingan bisnis yang ada, maka persaingan pasar ini dilakukan untuk para pelaku usaha untuk memberikan kepuasan terhadap pasar tersebut. Nah, sehingga kita nih ya ditantang gitu ya, seorang manajemen pemasaran ini ditantang gitu untuk bagaimana sih cara menentukan cara-cara yang menentukan untuk menarik gitu bagi peminat pasar atau calon konsumen terhadap barang atau jasa sehingga produk kita gitu ya, produk atau jasa yang kita tawarkan itu ke pasar bisa menarik nih untuk mereka dan juga memiliki kualitas yang baik tentunya. Untuk itu, kita pastinya tentu membutuhkan strategi pemasaran yang tepat gitu ya, sesuai dengan target yang telah kita buat. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang dirancang oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Nah, strategi pemasaran ini adalah cara gitu ya, atau langkah yang terorganisir dalam mempromosikan suatu produk atau layanan gitu ya, layanan perusahaan untuk apa? Untuk memperluas target pasar gitu ya, serta untuk pastinya meningkatkan penjualan. Nah, untuk itu perusahaan perlu merancang strategi yang efektif nih dan efisien tentunya agar para pelaku bisnis dapat memahami pasar dan menghasilkan kualitas terbaik terhadap pelanggan mereka. Nah, oleh karena itu, para pelaku usaha perlu nih untuk mempelajari perilaku, preferensi, sehingga dan juga demografis gitu ya, agar dapat melakukan segmentasi yang tepat pada pasar, sehingga perusahaan mampu menentukan target pasar dan mengembangkan pesan pemasaran yang ingin disampaikan secara relevan dan menarik bagi audiensnya. Nah, selain itu, bisnis juga harus memiliki saluran gitu ya, saluran yang tepat gitu untuk mendistribusikan produk atau jasanya gitu ya. Juga mengoptimalkan harga produk ya, dan jasa yang ditawarkan dan menentukan strategi promosi yang efektif pastinya. Serta periklanan, promosi produk dan juga menentukan strategi eh, pemasaran baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, saat penetapan strategi pemasaran ini, para pelaku bisnis juga bisa nih memantau atau mengevaluasi kinerja pemasaran mereka dengan memberlakukan penyesuaian. Oke, kita next. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ada strategi pemasaran digital nih. Strategi pemasaran digital menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran secara online atau online marketing merupakan pemasaran yang dilakukan melalui sistem komputer online interaktif yang menghubungkan para pelanggan dengan penjual secara elektronik. Jadi,
Eee, contoh yang saya ambil ini kan adalah e-commerce ya. E-commerce ini adalah, contoh pemasaran digital gitu yang dilakukan oleh Shopee gitu ya. E-commerce ini yang dilakukan Shopee ini adalah contoh pemasaran digital. Nah jadi, si pemasaran digital ini melakukan proses jual beli menggunakan online atau digital sehingga lebih mudah dan menghemat waktu, biaya dan waktu dalam pelaksanaannya. Dalam perkembangan zaman yang menggunakan serba, digital atau era yang digital seperti sekarang dan berteknologi canggih, sehingga semua bisa diakses melalui smartphone dengan sekali klik aja gitu. Jadi kita, mudah gitu melakukannya, singkat gitu ya, nggak perlu capek-capek jauh-jauh ke pasar dan lain-lain untuk mendapatkan suatu produk atau jasa. Nah, secara teknisnya internet telah menggabungkan jaringan komunikasi bahkan hingga mendunia, sehingga kita juga dapat berinteraksi dan juga bertukar informasi. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi sebagai wadah untuk memberikan layanan terhadap pasar. Jadi strategi pemasaran digital ini dilakukan oleh Shopee gitu ya, memanfaatkan adanya platform digital gitu ya, karena era yang semakin canggih, akhirnya Shopee ini memberlakukan, pemasaran secara digital menggunakan, platform e-commerce berupa Shopee tersebut, aplikasi berupa Shopee tersebut. Oke, kita bedah masuk ke strategi pemasarannya Shopee. Strategi pemasarannya Shopee di sini itu ada 2, ada strategi tarik dan juga ada strategi dorong. Untuk strategi tarik sendiri ini yang digunakan untuk membuat pengguna merasa tertarik nih menggunakan Shopee setelah melihat, Shopee yang ada gitu ya. Jadi maksudnya gimana gitu. Nah jadi maksudnya, strategi menarik ini adalah, berguna gitu ya untuk bagi pengunjung Shopee atau kita sebagai konsumen gitu ya, konsumen akan mengunjungi Shopee gitu. Jadi kita akan merasa tertarik dengan, adanya aplikasi tersebut gitu dan apa yang ada di dalam aplikasi tersebut, baik dari fitur-fiturnya, kemudian ada toko-tokonya, dan ada produk dan jasa yang ditawarkan dalam, Shopee tersebut gitu. Jadi strategi atraksi juga digunakan, di Shopee gitu ya, misalnya, berupa promosi penjualan, diskon gitu, kayak gratis ongkir, sehingga, para konsumen itu merasa tertarik gitu ya, akan membuat, Shopee, apa ya, menarik gitu ya, menarik konsumen gitu untuk kembali ke toko orange tersebut gitu. Kemudian ada strategi dorong, mendorong strategi untuk mempresentasikan dan mempromosikan, program yang dibuat oleh Shopee kepada calon pengguna. Oke, jadi gini maksudnya. Strategi dorong atau mendorong strategi ini adalah untuk mempresentasikan dan mempromosikan suatu program yang dibuat oleh Shopee kepada calon pengguna. Nah, program ini biasanya dibuat dalam bentuk event. Nah, event ini tuh, ada juga yang bisa, berbentuk kampanye. Kita tuh biasanya tahu kan kalau Shopee itu suka ada di sponsor-sponsor yang, besar gitu, liga-liga atau misalnya ada juga kayak kampanye gitu. Nah, itu Shopee sering sekali gitu ya melakukan memberikan dorongan gitu ya kepada, event-event tersebut gitu. Nah, program itu biasanya, digunakan untuk mempromosikan strategi tersebut merupakan sebuah program gitu ya yang dilakukan oleh Shopee untuk, melalui penggunaan media atau secara langsung gitu, tergantung gitu ya. Jadi strategi dorong ini digunakan, agar pengguna itu merasa sadar gitu akan adanya Shopee ini gitu. Jadi mereka akan merasa, karena adanya jiwa ketertarikan tadi terhadap Shopee gitu ya, akan mendorong mereka untuk, kembali ke Shopee gitu. Selanjutnya, oke, kita bedah satu-satu ya. Untuk strategi tarif ini ada strategi gratis ongkir. Nah, strategi gratis ongkir ini adalah pemberlakuan gratis ongkir dapat menarik pelanggan karena pelanggan, akan merasa, tertarik gitu karena tidak terbebani dengan, ongkir gitu. Mmm Gratis ongkir ini disertakan biasanya ya dengan syarat-syarat tertentu gitu yang berlaku gitu kan. Pemberlakuan gratis ongkir ini dapat menarik pelanggan ya pastinya. Karena pelanggan tuh pasti akan merasa tidak terbebani gitu dengan, budget transportasi untuk, mengantarkan atau mendapatkan barang yang diinginkan dari toko tersebut. Apalagi kalau misalkan barangnya jauh terus ongkirnya mahal gitu kan pasti, sayang gitu. Jadi, mereka itu akan merasa tertarik gitu karena mendapatkan keuntungan gitu. Karena
penjual dan juga bisa nih meningkatkan penjualan yang meningkat gitu bagi Shopee dan, pastinya Shopee gitu akan terus, karena adanya tarikan ini gitu ya akan diminati gitu oleh pelanggan sebagai, situs belanja online yang tepat gitu, karena memiliki, apa ya, voucher gratis ongkir tersebut. Kemudian ada iklan gratis. Nah, iklan gratis ini adalah sebagai wadah mereka dalam mempromosikan merek mereka. Nah, iklan gratis ini dikhususkan kepada penjual yang ingin memasarkan produknya di Shopee sehingga, produk atau toko gitu ya dari iklan tersebut ini bisa berada dalam urutan teratas. Jadi kayak kita tuh tahu kan ada juga yang, Shopee Mall, ada Shopee yang biasa, ada yang ya ratingnya ada yang beda-beda. Jadi itu juga kita bisa gitu meningkatkan bagaimana caranya untuk, mengikuti iklan gratis sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi tujuan diberlakukannya iklan gratis ini adalah untuk menarik para sejumlah pelaku usaha untuk menjadikan Shopee gitu ya sebagai wadah mereka untuk mempromosikan, merek atau brand mereka gitu. Jadi banyak juga gitu ya pelaku UMKM, bahkan bukan yang dari UMKM gitu, official-official store gitu. Itu banyak yang mempromosikan produknya itu untuk lebih, mudah gitu dikenal masyarakat dan, untuk lebih mempermudah masyarakat memanfaatkan program dari yang ditawarkan Shopee tersebut, contohnya iklan gratis ini gitu. Selanjutnya ada flash sale. Nah, flash sale ini adalah menarik peminat para konsumen karena produk yang ditawarkan cukup murah dan menarik gitu ya. Nah, peran flash sale ini bagi Shopee sendiri tidak lain adalah untuk meningkatkan penjualan produk pada toko gitu ya, toko-toko yang tersedia di Shopee. Sedangkan bagi pelanggan, program flash sale ini akan menarik peminat para konsumen karena produk yang ditawarkan cukup murah dan menarik para pelanggan, untuk berkunjung gitu ya, dan ketika melihat toko atau produk pada aplikasi Shopee tersebut. Kemudian ada live streaming, sorry, ada live streaming. Nah, live streaming ini adalah pembeli dapat lebih mudah bertanya tentang produk yang ditawarkan dengan respon gitu. Nah, jadi, Shopee ini gitu ya mulai meluncurkan live streaming gitu pada aplikasi Shopee ini pada tahun 2016. Nah, melalui live streaming ini pembeli akan lebih mudah untuk bertanya gitu mengenai produk yang ditawarkan, juga bisa gitu ya melihat secara langsung produk yang ditawarkan oleh produsen dan mendapatkan respon yang cepat gitu kan. Kemudian pengguna juga yang ingin membeli produk dan dari perusahaan tersebut dapat menggunakan fitur keranjang belanja streaming untuk membeli produk yang terkait gitu. Nah, selain itu juga ya, biasanya Shopee itu kan kalau misalkan udah selesai live, bisa gitu di-save videonya karena, guna untuk apa, untuk, lebih menarik gitu ya, untuk lebih menarik para pelanggan supaya bisa mereka melakukan pemutaran ulang setelah meskipun live streaming-nya telah berakhir gitu. Kemudian ada cashback dan COD gitu ya, pelanggan akan tertarik untuk kembali berkunjung pada Shopee dengan pilihan gitu ya. Pilihan apa? Pilihan layanan. Cashback dan COD ini Cashback dan COD ini merupakan salah satu, apa ya, yang paling banyak sih diminati gitu. Karena kan, kenapa? Karena, penawaran berupa cashback ini merupakan penawaran berupa sejumlah uang yang akan dikembalikan gitu kan, terhadap suatu produk jika memenuhi suatu syarat tertentu gitu. Jadi secara nggak langsung gitu kita akan merasa kayak, "Oh lebih murah," gitu. Ya pastinya tentunya orang Indonesia ingin memiliki kualitas yang bagus tapi, harga yang terjangkau gitu. Nah, jadi cara yang dilakukan Shopee ini biasanya memberikan cashback berupa pengembalian secara, uang gitu ya, secara langsung, tidak memberikan uang secara langsung gitu ya, tapi bisa memberikan, berupa deposit, sorry. Deposit ini gimana caranya untuk dipakai kembali gitu atau voucher untuk belanja, pembelian berikutnya supaya, pelanggan ini akan lebih tertarik untuk, kembali mengunjungi Shopee gitu. Kemudian untuk sistem COD-nya ini, memberlakukan sistem pembayaran di suatu tempat, saat barang sudah sampai gitu ya di suatu tempat tujuan gitu. Jadi, kita ini bisa gitu ya untuk memberikan, kenyamanan gitu bagi para pelanggan gitu karena kita juga, ingin memberikan kepercayaan kepada pelanggan tentunya gitu. Jadi tidak membebankan pelanggan terhadap pembayaran suatu produk gitu. Misalkan ada orang yang nunggu tanggal gajian gitu, dia baru check out gitu. Nah, jadi tidak membebankan juga. Nah, kemudian ada juga nih SPay Later gitu kan. SPay Later ini juga, sistemnya
dibayar nanti gitu ya, dibayar nanti. Tapi bedanya pay later kita bayar langsung ke, Shopee-nya, sedangkan kalau COD ini kita bayar ke kurirnya gitu. Kemudian ada strategi dorong. Strategi dorong ya, strategi Oke, ada strategi dorong. Nah, strategi dorong yang dilakukan Shopee ini adanya kampanye Shopee Day gitu ya. Kampanye Shopee Day ini yang saya ambil adalah contohnya Shopee Big Sale 11.11 itu 11.11 gitu ya. 11.11. Nah, Shopee Point 11.11 ini mendorong para calon konsumen untuk berbelanja dengan penawaran yang big sale. Nah, jadi kampanye ini umumnya dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil bulan sebelumnya. Jadi dalam kampanye ini Shopee mendorong para calon konsumen untuk berbelanja gitu dengan penawaran big sale, sehingga mereka ini menarik konsumen dengan memberikan jumlah diskon yang besar-besaran gitu, kayak kita merasa untung karena ada suatu produk yang kita beli lebih murah gitu ibaratnya, karena adanya suatu uh, apa ya, adanya suatu potongan harga dari hal tersebut gitu, sehingga konsumen ini akan gembira gitu untuk melakukan pembelanjaan. Selanjutnya ada event atau sponsor. Nah, event atau sponsor ini adalah sebagai berkolaborasi dengan event-event besar sebagai sponsor dengan harapan dapat berhasil mengeksposur gitu ya dan meningkatkan brand awareness-nya. Nah, jadi um, kolaborasi dengan event-event ini sebagai sponsor apa ya, bertujuan untuk meningkatkan atau menjalin hubungan yang baik dengan halayak, karena sebagai platform belanja online memiliki kepercayaan gitu ya terhadap Shopee ini, karena memiliki gitu ya rasa kepercayaan terhadap produk tersebut, sehingga sponsor terhadap event-event ini bisa dipercaya gitu, karena brand aja yang besar aja bisa mempercayai event-event Shopee gitu, apalagi kita gitu sebagai orang yang kecil kita juga bisa mempercayainya. Kemudian ada brand ambassador. Nah, strategi dorong dari brand ambassador ini adalah mendongkrak popularitas kepada jangkauan yang lebih luas. Nah, brand ambassador ini melakukan kolaborasi gitu ya, mau kolaborasi dengan artis-artis ternama gitu ya. Nah, Shopee ini berhasil mendongkrak popularitas gitu. Tujuannya adalah untuk mendongkrak popularitas gitu supaya lebih lebih seru gitu, karena bisa menjangkau jangkauan yang lebih luas, jadi mempengaruhi konsumen gitu, mendorong konsumen untuk yakin gitu berbelanja di Shopee karena direkomendasikan oleh artis atau selebritis ternama yang mereka percaya gitu atau yang sedang booming. Nah, kemudian ada nih program atau strategi afiliasi. Strategi afiliasi ini adalah intensif bagi audiens untuk turut membantu mempromosikan produk Shopee dengan memanfaatkan sosial media gitu ya. Nah, Shopee ini memberikan intensif bagi audiens untuk mempromosikan produk ini dengan memanfaatkan sosial media gitu ya pastinya. Nah, dengan program afiliasi, produk Shopee ini akan menjangkau dengan jangkauan yang lebih luas dan juga memberikan keuntungan bagi perusahaan karena mendapatkan kondisi atau atas keberhasilannya mempromosikan produk dari setiap pembelian yang dilakukan melalui afiliasi tersebut. Jadi apa ya, afiliasi ini ibaratnya menguntungkan orang yang mengafiliasi atau afiliator tersebut dan juga menguntungkan untuk Shopee gitu. Karena jelas gitu, mendorong orang lain untuk membeli gitu. Ya, apalagi untuk influencer-influencer ternama gitu ya. Dengan adanya afiliasi ini pasti akan membantu sekali gitu ya. Karena membantu gitu ya meningkatkan penjualan atau sales gitu. Oke, baik. Kita sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya kemudahan internet mampu mengantarkan dunia pada era digitalisasi seperti belanja dengan mudah kapan saja dan di mana saja yang sudah tidak asing lagi seperti penggunaan Shopee ini. Nah, Shopee berhasil membantu mempromosikan toko, produk, barang, dan jasa bahkan meningkatkan jumlah pembelian. Nah, hal ini dapat dilihat dari keberhasilan strategi yang dilakukan oleh Shopee karena berhasil memperluas segmentasi pasar serta meningkatkan penjualan produk pada beragam toko
yang tersedia pada marketplace yaitu Shopee sendiri. Nah, Shopee juga mengkomunikasikan pemasaran online dengan menyebarkan iklan kepada cakupan pelanggan yang lebih luas. Nah, gitu. Oke, oke. Baik, sudah selesai, cukup sampai di sini, pemaparan saya mengenai strategi pemasaran melalui e-commerce Shopee. Saya Maulidiani Jihan Lutfia, terima kasih atas, kesempatannya dan terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.